semuanya anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jumpa lagi dengan Miss Devi. Hari ini kita masih belajar daring ya nah. Hari ini kita belajar tematik untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Abang dan Kakak, hari ini kita masuk materi tematik ya, Abang dan Kakak, tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima dan keenam. Oke, ini tujuan pembelajaran kita ya, Abang dan Kakak. Nah, siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, masing-masing daerah itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, jadi di sini Abang dan Kakak, ada siswa kelas 4 itu akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Nah, jadi siswa kelas 4 itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri ya kan, Abang dan Kakak. Nah, salah satu keunikan suatu daerah itu terdapat pada tariannya, Abang dan Kakak. Jadi, setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Sebagai contoh, gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Nah, apa aja sih ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera, Abang dan Kakak? Nah, ya kita lihat. Oke, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Nah, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oke, Abang dan Kakak, ini ada ciri-ciri gerak tari dari Bali. Nah, jadi Abang dan Kakak, gerak tari dari Bali ini ciri-cirinya yang pertama, gerakan itu pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, kemudian dinamis dan juga cepat. Nah, ciri yang kedua itu tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan Abang dan Kakak, tetapi mata juga digerakkan dalam menari. Nah, jadi seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari Abang dan Kakak. Nah, jadi Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Nah, ayo kita pelajari ya Abang dan Kakak. Apa sih ciri-ciri dari gerak tari Sumatera? Nah, jadi Abang dan Kakak, gerak tari dari Sumatera itu pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Kemudian gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Nah, ciri yang ketiga itu gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah, jadi keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan juga Beni tadi mengenai tari Bali dan juga gerak tari dari Sumatera itu merupakan salah satu keunikan gerak tari daerah secara umum ya Abang dan Kakak. Nah, bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah atau daerah Abang dan Kakak? Nah, pasti berbeda juga ya. Nah, jadi salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Nah, kita lihat bagaimana sih keunikan dari gerak tari Seudati dari Aceh ini. Nah, jadi Abang dan Kakak, Seudati itu adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik.
Nah, jadi iringan tari Seudati itu berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang dan kakak. Nah, jadi tari Seudati ini sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping, kiri dan kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Nah, hal ini membuat tari Seudati ini sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati itu menjadi lebih menarik. Nah, jadi tari Seudati ini berasal dari Aceh ya, Bang dan Kakak. Nah, ayo kita baca teks mengenai judul Koadara. Nah, jadi abang dan kakak, ada seorang Panglima Wire, itu merupakan panglima perang dari desa Kramoderu yang gagah berani. Nah, jadi Panglima Wire ini mempunyai seorang putra abang dan kakak bernama Koadara. Nah, jadi Koadara ini kecilnya itu memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan juga ketangkasan. Nah, jadi Panglima Wira itu melatih Koadara ini dengan harapan Koadara ini dapat menggantikannya kelak. Nah, jadi Koadara itu tumbuh menjadi pemuda yang tangkas dalam ilmu bela diri dan juga berburu dan kakak. Nah, ia juga ingin menguji kemampuan anaknya. Jadi dia merasa sudah saatnya Koadara ini menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Nah, jadi Panglima Wire ini mengutus Koadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Koadara itu membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Koadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Nah, jadi Koadara pun mematuhi perintah Panglima Wire. Dia pun segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Nah, jadi perjalanan mereka itu abang dan kakak melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Koadara dan teman-temannya itu berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Koadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Nah, jadi anjing pemburu ini abang dan kakak pertanda bahwa adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Nah, Koadara dan teman-teman segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Nah, tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Nah, jadi Koadara itu memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Koadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Jadi pekikan itu mengerikan di sela suara senjata yang beradu tidak henti-henti terdengar. Namun Koadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Alhamdulillah, berkat petunjuk Koadara dan teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Nah, jadi dibilang teman-temannya, kamu hebat Koadara, kamu pantas menjadi panglima perang kami. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru. Masya Allah ya, Bang dan Kakak. Tapi Koadara menjawab dengan rendah hati, jujur saja aku tidak mengincar jabatan teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita. Nah, jadi Koadara dan teman-teman pun kembali ke desa Kramoderu dengan selamat. Nah, jadi abang dan kakak, cerita tentang keberhasilan mereka itu mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Koadara. Dia meminta Koadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala itu kembali menyerang mereka. Nah, Koadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Koadara Ura. Nah, jadi siasat perang Koadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan juga seni bela diri jarak dekat. Nah, Koadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramoderu. Nah, Bang dan Kakak, dari cerita tadi ya Bang dan Kakak, coba Bang dan Kakak sebutkan contoh-contoh yang terdapat dalam cerita tadi. Apa-apa aja sih?
Iya, benar. Apa aja tadi tokoh yang ada dalam cerita? Kodara. Kemudian ayahnya, ya kan? Ayah Kodara yang bernama Panglima Wire, kemudian teman-temannya. Dan juga tadi apa tadi? Suku yang berasal dari suku yang berasal dari mana tadi abang dan kakak? Iya, dari suku Kuala tadi yang di hutan ya kan, yang mereka berperang. Oke, nah kita masuk ke pembelajaran 6 ya, Bang dan Kakak. Nah, jadi Abang dan Kakak ini ada peta mengenai kota Papua, Abang dan Kakak. Nah, jadi ciri khas dari kota Papua itu adalah apa? Burung cendrawasih. Iya benar, burung cendrawasih ya Bang dan Kakak. Nah, jadi tadi burung cendrawasih merupakan apa tadi yang Miss bilang dan Kakak? Merupakan keunikan dari daerah Papua. Nah, jadi Abang dan Kakak, Papua itu memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Nah, Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju juga terletak di Papua, Abang dan Kakak. Ini gunungnya Abang dan Kakak. Nah, kemudian Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang lain yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, kemudian salah satunya itu tadi burung cendrawasih. Nah, kita lihat ya bagaimana sih asal-usul burung cendrawasih itu. Nah, jadi abang dan kakak di suatu daerah di Papua itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Kueya. Jadi, Kueya ini tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Nah, jadi adik tiri Kueya ini tidak menyukai Kueya. Mereka menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Nah, jadi Kueya ini tersesat di hutan itu mencoba bertahan hidup. Dia berhasil membangun rumah kayu sederhana dan berburu di hutan itu, abang dan kakak. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang, kemudian Kueya itu berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Nah, setelah Kueya ini pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kueya ini berbohong bahwa Kueya ini pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka. Padahal tadi apa? Padahal mereka sangat benci kepada si Kueya ini. Nah, kemudian Kueya ini mereka bilang bahwa Kueya ini tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Tapi ibunya tidak percaya. Ibu Kueya ini berusaha mencari tahu kebenarannya. Jadi ada adik bungsu Kueya yang jujur itu memberitahu ibunya, "Bu, Kak Kueya tidak meninggalkan kita. Dia terjebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan." Jawab adik bungsu Kueya, "Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu ibu harus mencari Kueya," kata ibu Kueya. Nah, jadi ibu Kueya itu segera pergi ke hutan abang dan kakak. Dia berjalan tanpa kenal lelah sambil terus memanggil-manggil Kueya sekuat tenaga. Tidak ada sautan waktu ibunya memanggil. Sampai akhirnya ibu Kueya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Eh, eh, eh. Nah, begitu suara burung yang muncul di hadapan ibu Kueya. Ibu Kueya itu terkejut. Ternyata burung itu adalah Kueya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Nah, Kueya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kueya mengikuti Kueya dan mengambil sejumput pintalan benang tadi. Nah, ibu Kueya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kueya. Dalam sekejap, ibu Kueya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kueya. Adik-adik tiri Kueya ternyata menyaksikan ibu dan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, penyesalan itu telah terlambat. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Nah, begitu ya ceritanya Bang dan Kakak asal-usul dari burung cendrawasih. Nah, jadi Abang dan Kakak
Ada juga lagu daerah yang berasal dari Papua, yaitu judulnya Apuse. Nah, ayo kita dengar lagunya ya, Bang dan Kakak. Check it out. Nah, jadi Abang dan Kakak tadi sudah mendengar ya lagu tentang Apose. Nah, jadi lagu Apose ini itu dapat digunakan untuk mengiringi gerak-gerak tari kreasi. Nah, ayo kita mencoba ya melakukan gerak tari dengan iringan lagu Apose. Nah, ini berikut gerakannya. Gerakan pertama itu kepala menengak ke kanan, itu bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Kemudian gerakan B, kepala menengok ke kiri. Bersamaan dengan kaki kiri merapat di samping kaki kanan. Nah, jadi kedua pergelangan tangannya ditekuk ke atas juga. Oke, kemudian gerakan kedua. Dilakukan sampai membentuk lingkaran Abang dan Kakak. Jadi berjalan berputar ke kiri sampai membentuk lingkaran. Nah, kemudian gerakan ketiga, kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kiri dan kanan paha. Oke, gerakan yang ketiga yang B-nya, tangan kanan diluruskan ke depan, tangan kiri diluruskan ke belakang, kemudian badan dan pandangan ke arah samping kiri. Kemudian gerakan selanjutnya, kedua telapak tangan itu menepuk ke samping kanan dan kiri. Nah, tangan kiri itu diluruskan ke depan, kemudian tangan kanan diluruskan ke belakang, badannya dan pandangan ke arah samping kanan.
Oke, gerakan keempat dilakukan sampai membentuk lingkaran ya, Abang dan Kakak. Nah, yang kelima itu berjalan berputar ke kanan sehingga secara lambat Abang dan Kakak sampai membentuk lingkaran juga. Nah, gerakan keenam ini dilakukan dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kiri. Nah, arah badan dan pandangan itu ke depan. Kemudian berjalan berputar ke kiri secara lambat dilakukan sampai membentuk lingkaran. Gerakan ke-8 itu pose diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan, kemudian arah badan dan pandangan ke depan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan yuk video berikut ini. Check it out. Oke, Abang dan Kakak, sudah kita lihat tadi ya video mengenai gerak tari lagu Avuse. Nah, jadi Abang Kakak bisa coba di rumah ya. Nah, selanjutnya Miss punya latihan. Nah, jadi Abang dan Kakak bertanya atau mewawancarai kedua orang tua maupun anggota keluarga Abang dan Kakak mengenai nama tarian daerah yang mereka kenal, kemudian judul cerita rakyat yang mereka kenal. Oke, hanya ini materi yang dapat Miss sampaikan pada pagi hari ini ya, Abang dan Kakak. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.